Halo teman-teman, rekan-rekan investor semuanya, kita jumpa kembali ya di channel LQ Pamo Indonesia. Nah teman-teman, kita lanjutkan analisa fundamental saham yang berikutnya. Kami ambil kali ini adalah emiten PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ya, dengan kode emitennya adalah MPMX. Ini adalah sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Seperti biasa teman-teman, mohon dibantu ya untuk subscribe, like, komen, dan share-nya agar kita sama-sama membantu mengedukasi teman-teman kita, terutama yang belum jadi investor, supaya makin banyak investor di Bursa Efek Indonesia ya, supaya mereka juga bisa terbantu untuk bisa sejahtera. Baik teman-teman, seperti biasa, yang pertama kita lakukan ketika mau membedah fundamental sebuah emiten adalah mengenali dulu bisnisnya ya, company profile dan core bisnisnya. Nah, PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif ya, terutama distribusi sepeda motor dan retail. Jadi bisnisnya diklasifikasikan ke dalam 4 segmen ya, distribusi, suku cadang konsumen, layanan otomotif, dan juga jasa keuangan. Bisnis distribusi terdiri dari penjualan dan layanan purna jual kendaraan roda 2 dan roda 4. Bisnis suku cadang konsumen termasuk manufaktur dan penjualan minyak pelumas untuk sepeda motor. Sektor jasa keuangan ini menawarkan pembiayaan barang konsumen, otomotif, dan modal serta asuransi. Bisnis layanan otomotif ini menyediakan penyewaan kendaraan untuk jangka panjang dan jangka pendek ya. Konsumennya terutama adalah pihak-pihak korporasi ya. Kemudian visi MPMX adalah memberikan dampak positif pada kehidupan melalui mobilitas yang cerdas dan integrasi sosial. Misinya menciptakan ekosistem untuk ide-ide terbaik, inovasi yang membawa perubahan besar yang dihadirkan melalui produk dan layanan yang paling relevan, memahami orang dengan lebih baik dengan cara yang paling efektif, model bisnis yang dioptimalkan, dan cross-selling oleh orang-orang yang paling berbakat dengan kultur untuk menampilkan kinerja terbaik di industri kita. Nah, kemudian ini data-data yang cukup penting juga ya untuk kita ketahui. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 November 1987, sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Tanggal IPO-nya 29 Mei 2013, jumlah lembar sahamnya 4.462.963.276 lembar ya, dengan pemegang sahamnya adalah PSP-nya, pemegang saham pengendalinya PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Ini adalah emiten di Bursa Efek juga ya, dengan kode SRTG. Ini pengendalinya dengan memegang saham 52,21% di perusahaan ini. Kemudian ada pemegang saham lainnya ya, dan juga masyarakat itu 44,49%. Saham treasury-nya 3,3%. Nah, anak usahanya ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah PT Mitra Pinastika Mulia, MPM Mulia, PT Mitra Pinastika Mustika Ren. Ini jasa penyewaan ya, penyewaan mobil. Ketiga, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, MPM Insurance. Kemudian PT Putra Mustika Prima, MPM Parts ya, ini spare part ya teman-teman. Yang kelima adalah PT Armada Mahakarya Bitbox. Ya, ini boleh pesan atau mau beli kendaraan lewat online. Serta ada satu entitas asosiasi yaitu MPM Finance. Berikutnya teman-teman, coba kita kenali produk dan jasanya atau core bisnisnya lebih mendetail. Yang pertama, bagian distribusi, retail, dan aftermarket. Entitas anak perseroan diklasifikasikan dalam segmen distribusi, retail, dan aftermarket. Itu kira-kira seperti ini yang masuk kategori ini ya. Yang pertama, MP Mulia ini sebagai distributor sepeda motor merek Honda ya, khususnya untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, dan didukung dengan distribusi retail oleh MPM Motor. Nah, jadi ini MPMX ini adalah pemain utama ya. Pemain utama ini ada leading. Ini adalah leading untuk penjualan sepeda motor khusus merek Honda di seluruh Jawa Timur dan NTT. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian MPM Parts ini menyediakan dan mendistribusikan oli, berbagai suku cadang, dan aki untuk sepeda motor dan atau mobil. Kemudian Bitbox yang menyediakan jasa dealership penjualan mobil dengan menggunakan platform online seperti yang kami sudah bilang tadi ya. Nah, kemudian yang berikut teman-teman, bagian transportasi ya, divisi transportasi ini segmen transportasinya dijalankan oleh
entitas anak perseroan yang namanya MPM Rent, dan entitas anak yang menyediakan jasa sewa atau rental kendaraan bermotor untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta layanan pendukungnya terutama bagi konsumen korporat ya. Kemudian yang ketiga, ini yang lainnya adalah segmen yang dijalankan oleh entitas anak perseroan, yaitu MPM Insurance, menyediakan produk-produk asuransi kerugian ya non jiwa seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi pengangkutan laut, asuransi rangka kapal, dan asuransi rekayasa dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini kalau kita perhatikan sama-sama, emiten ini atau MPMX ini mengambil ya hampir one stop service kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman beli motor Honda ya kan, kemudian butuh spare part juga boleh di MPM. Kemudian pada waktu mau beli kira-kira misalnya butuh perusahaan finance atau butuh leasingnya, ini juga bisa dibantu sekalian. Jadi betul-betul bisa mempermudah konsumen ya kalau mau beli motor atau mobil. Nah, kemudian ada entitas asosiasi MPM Finance ya teman-teman. Ini entitas asosiasi perseroan ini menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pembiayaan seperti yang kami katakan tadi, termasuk jasa keuangan di bidang asuransi, layanan konsultasi dan perdagangan dengan menggunakan perangkat lunak, serta jasa pembiayaan konsumen ya. Oke, kemudian teman-teman coba kita cek aspek finansialnya ya. Berikut ini data-data rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan MPMX selama 9 tahun terakhir ya. Kita mengabaikan dulu yang tahun 2020 sebab hampir semua sektor industri kan terpukul ya pada pandemi tahun lalu teman-teman. Jadi itu adalah kita katakan tahun anomali ya. Jadi kita tidak bisa mengambil suatu analisa dengan acuan kondisi tahun anomali seperti tersebut ya. Nah, yang pertama pertumbuhan asetnya itu 15,62% per tahun. Ini cukup baik ya. Pertumbuhan modal atau ekuitas itu 27,07% per tahun. Juga ini cukup baik. Pertumbuhan book value 27,6% per tahun, cukup baik. Pertumbuhan penjualan atau revenue 7,95%. Ini juga masih lumayan bagus. Kemudian pertumbuhan beban 8,19%, pertumbuhan EPS-nya 8,71%, pertumbuhan return earnings 35,26%, kemudian pertumbuhan cash flow ini 30,55%, kemudian return on equity rata-rata 15,79%, ini juga cukup baik. GPM rata-rata 12,53%, NPM rata-rata 5,09%. Untuk perusahaan yang menjual mobil ataupun motor ya terutama dengan margin seperti ini cukup baik ya teman-teman, karena kan ini terpengaruh juga oleh fluktuasi kurs sebetulnya. Oke, kemudian coba kita perhatikan masalah capital structure dan policy-nya, karena kami melihat bahwa masalah debt to equity ratio daripada perusahaan ini harus mendapatkan concern khusus. Nah, coba kita perhatikan ya bagaimana sebetulnya. Untuk memiliki struktur modal yang ideal, perseroan merancang pendanaannya dengan seksama guna mengurangi beban modal ya, dan melakukan pengembangan bisnis secara fleksibel. Hal ini bertujuan untuk memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham dan manfaat yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan. Nah, struktur modal perseroan ini mematuhi peraturan Kementerian Keuangan nomor 169 PMK 010/2015, di mana di peraturan tersebut dikatakan bahwa DER maksimum ya, debt to equity ratio maksimum yang diperbolehkan untuk kepentingan pajak adalah 4:1. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah, kita perhatikan beberapa aspek dalam capital structure-nya, bagaimana sih perusahaan ini dalam menyusun ya anggaran struktur permodalannya. Nomor satu, kalau kita lihat liabilitasnya atau hutangnya ya, dari 2018 ke 2019, ini bacanya dari kanan ke kiri ya, dari 3,1-an triliun menjadi 2,2-an triliun. Jadi dari segi utang, ini liabilitas adalah utangnya menurun 27,6% ya secara year on year.
Kemudian total ekuitas atau total permodalannya dari 8,7 sekian triliun menjadi 7,2 sekian triliun. Itu dari segi permodalan berkurang 17,1%. Nah, ini bukan bad news ya teman-teman, sebab MPMX ini sering sekali membagi dividen dalam skala yang cukup fantastis ya, cukup besar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan bahwa laporan keuangan MPMX ini kok malah turun ekuitasnya, itu bukan kenapa-kenapa, tetapi memang karena mereka ini suka membagi dividen cukup besar ya, jadi ya ekuitasnya otomatis ya menurun seperti itu. Kemudian total liabilitas dan ekuitas itu dari 11,9 triliun menjadi 9,5 triliun. Nah, ini tinggal di jumlah ya. Nah, kalau kita lihat persentase total liabilitas terhadap total liabilitas dan ekuitas itu tahun 2018-nya 26,6%, kemudian 2019 24,0%. Jadi total hutang dibagi total liabilitas tambah ekuitas kan aset ya. Jadi total utang dibagi total aset itu menurun 2,6%. Berarti dapat dikatakan pihak manajemen perusahaan ini memiliki concern yang cukup serius dalam mengurangi hutangnya. Kemudian yang kelima, persentase ekuitas terhadap total liabilitas dan ekuitas, berarti total modal dibagi seluruh total asetnya itu dari 73,4% meningkat 2,6% menjadi 76%. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, ini dari segi pembagian capital structure-nya perusahaan ini cukup baik ya. Mereka concern terhadap ketahanan modal ya, ketahanan modal daripada perusahaan ini. Jadi kalau kita bandingkan misalnya 24 berbanding 76 ini ya sekitar 1:3 ya. Belum menyentuh 1:4 tadi yang kita sebutkan sebelum ini ya, teman-teman. Oke. Nah, dari segi capital structure, coba kita cek seberapa serius sih masalah utang MPMX ini. Jadi ini kami sudah buatkan teman-teman rasio debt to equity rasionya dari 2011 sampai 2019, bahkan sampai Q3 kemarin ya, kuartal 3 2020. Kalau kita perhatikan ini memang sempat sangat serius di tahun 2012 ya, sampai 474% ya. Wah, ini sangat serius ya. Tapi kemudian pihak manajemen langsung mengambil sikap yang baik ya, langsung menekan utang. Bagus sekali ini, walaupun sempat naik, tapi pada akhirnya di 2018, nah di sini kita melihat memang langsung utangnya langsung turunnya drastis ya, langsung turunnya drastis utangnya. Jadi ini kami melihat dalam 3 tahun terakhir ini masalah utang tidak ada masalah untuk perusahaan ini karena mereka sudah membereskan pada tahun 2018 ya. Nah, jadi kita melihat sejak tahun 2018 pihak manajemen menaruh perhatian yang sangat serius dalam menangani debt to equity ratio-nya. Berarti ini good news ya, teman-teman. Kemudian coba kita perhatikan, kita bedah lebih mendetail ya laporan keuangannya yang baru-baru. Ini yang kami kotak merah ada utang bank jangka pendek itu sebesar 103 miliar ya, 135,1 miliar. Kemudian utang jangka panjang itu sekitar 452,5 miliar. Jadi si DER yang 41% tadi, ini kalau kita lihat kan 41% nih Q3 2020. Nah, kalau kita lihat, kita bedah lebih mendetail, ternyata debt to equity ratio si 41% itu yang mana besar liabilitasnya ya. Liabilitasnya kan totalnya 2,6 nih kalau kita lihat ya. Maka kalau kita bedah LQ-nya ini, kalau kita lihat ini sebetulnya total utang yang berbunga ya kan. Ini sebesar 587,761 miliar saja. Jadi teman-teman, kalau kita membedah laporan keuangan, kalau kita lihat misalnya debt to equity ratio-nya agak gede, jangan langsung dibuang emitennya teman-teman. Kita cek dulu mendetail, karena jenis-jenis liabilitas itu kan banyak ya. Nah, kita cari coba liabilitas yang berbahaya teman-teman, yaitu yang sifatnya berbunga, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang bisa menggerus laba perusahaan, karena kan akan ada pengurangan biaya yaitu interest ya, bunga daripada pinjaman. Tapi kalau seperti utang
utang pajak penghasilan, misalnya ini utang yang mana ini, estimasi liabilitas klaim, pendapatan ditangguhkan, utang usaha, ini tidak berbunga. Demikian juga ini yang lain-lain ini, liabilitas pajak tanggungan, ini tidak berbunga, jadi tidak terlalu membahayakan bagi perusahaan, dan di laporan keuangannya pun tidak akan menggerus yang namanya laba perusahaan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, coba kita perhatikan kas dan setara kasnya perusahaan ini 1,315 ya, 1,3 triliun. Wah, ini besar ini. Jadi perusahaan ini cash rich ya teman-teman. Kalau kita lihat tadi jumlah total aset lancarnya saja ini 3,1 triliun. Kemudian cashnya saja 1,3 triliun. Nah, sementara tadi utangnya ini cuma 587 miliar. Jadi kami lihat di sini tidak ada masalah sebetulnya ya teman-teman. Sekarang ini justru perusahaan ini sehat sekali ya, dari segi capital structure sehat sekali, utang juga tidak ada masalah, cashnya juga cukup besar. Nah, sehingga ini gesit ya. Ini kan di tahun ini kalau tidak salah capexnya ya, capital expenditure, belanja modal tahun ini tuh sekitar 600 sampai 700 miliar. Jadi ini sangat leluasa untuk bisa menggenjot namanya penjualan di tahun ini. Jadi teman-teman, ini dengan melihat cash yang sedemikian besar, maka MPMX ini punya keleluasaan yang sangat besar untuk memboosting pendapatan di sepanjang tahun ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah, ini perusahaan ini untuk long term sangat baik ya. Kemudian coba kita cek valuasinya. Pada saat materi ini dibuat teman-teman, itu saham MPMX-nya itu di harga 595 per lembar. Market cap-nya 2,66 triliun ya. Price to book value 0,42 kali, PER-nya itu masih minus ya, enggak masalah. Minus 183,08 kali. Kita jangan kaget kalau melihat minus seperti ini teman-teman, itu karena anomali kan kemarin Covid ya. Per industrinya sendiri 6,5, kemudian price to sales ratio 0,24 kali. Secara PSR ini sangat murah sahamnya. Kemudian price to cash flow ratio 13,96 kali, ini masih oke. Kemudian enterprise value to EBITDA 14,15 kali, book value-nya sendiri 1431 kali. Nah, kalau kita perhatikan rata-rata price to book value-nya dalam 10 tahun terakhir itu 0,74 kali. Jadi kalau dengan mengacu kepada PBV rata-rata ini, berarti targetnya paling tidak 1000 ya saham ini. Nah, ini kalau pemulihan ekonominya nanti sudah baik, berlanjut, kemudian katalis positif juga oke, banyak ya, kondisi makroekonomi kita juga membaik. Ini kita optimis lah ya, sekarang kan udah hampir 600, rasanya kalau ke 900 atau 1000 dia bisa lah untuk paling enggak pas akhir tahun ini ya teman-teman. Kemudian rata-rata price to earning ratio dalam 10 tahun terakhir itu 10,96 kali. Ya, teman-teman. Kemudian coba kita lihat apa yang pernah terjadi dengan perusahaan ini dalam hal masalah sahamnya. Harga saham tertingginya, teman-teman, itu pernah di sekitar 1450, yaitu menjelang Q2 2019 ya. Pada waktu itu revenue-nya secara tahunan itu 16,026 triliun. Book value-nya 1548, kemudian price to book value-nya 0,94 kali, earning per share 62, kemudian PER-nya 23,39 kali, DER-nya 39%, waktu itu kurs 1 US dollar tuh 14 ribuan. Nah, pada waktu kemarin, yaitu kuartal 3 2020 ya, itu revenue-nya secara tahunan 11,2 triliunan. Book value-nya 1431, price to book value-nya 0,42an. Kemudian EPS-nya minus 3 ya, PER-nya juga masih minus 183,08 kali. Kemudian DER-nya ya, debt to equity ratio-nya 41% dengan kurs 1 US dollar yaitu 14.400 ya. Kalau kita lihat ini ada sisi-sisi kemiripannya kecuali revenue-nya. Ya, kecuali revenue-nya kalau kita perhatikan, kurs juga mirip-mirip, DER juga mirip-mirip. Nah, ini kalau masalah EPS ini kenapa tidak mirip? Karena pandemi ya. Seumpamanya tidak pandemi, ini mungkin nggak jauh beda. Jadi masalah satu-satunya di perusahaan ini adalah masalah penjualan ya, masalah revenue yang turun jauh kemarin ini teman-teman, sekitar 30%
Tapi kalau dibandingkan dengan emiten-emiten lain, ini masih sangat luar biasa loh teman-teman. Masih sangat luar biasa, ini turunnya 30% kurang lebih. Nah, dalam kondisi masih normal ya teman-teman, pada tahun 2019 akhir, total revenue-nya kan 16,026 triliun. Sementara pada tahun 2020 yang lalu, kalau kita perhatikan, MPMX masih bisa mencetak revenue-nya 11,23 triliun ya, menurun sekitar 30%. Ini masih oke teman-teman. Ya, kalau sudah jeblok, kalau misalnya teman-teman perhatikan seperti perusahaan-perusahaan konstruksi ya, Karya Group. Nah, itu coba teman-teman perhatikan, itu lumayan jebloknya loh labanya. Ada, kalau nggak salah Wika jebloknya sampai 90-an% ya, atau hampir 90% jeblok labanya. Jadi hampir semua sektor lah ya cukup terpukul di masa-masa pandemi ini ya teman-teman, tahun lalu terutama. Nah, jadi kita harapkan teman-teman dengan adanya PEN atau program pemulihan ekonomi nasional, proses vaksinasi juga makin berhasil. Kita doakan sama-sama ya teman-teman. Maka pertumbuhan ekonomi juga mudah-mudahan pada Q2 sudah positif ya, itu harapan kita semua. Maka MPMX juga kami lihat tidak ada masalah yang terlalu serius untuk sahamnya bisa melejit ke depannya ya. Kalau pertumbuhan ekonomi sudah baik ya teman-teman, maka masyarakat juga daya belinya juga makin membaik. Kemudian beli motor juga tidak susah-susah amat. Nah, maka MPMX pasti mengalami pertumbuhan penjualan yang baik ya, sehingga harga sahamnya juga membaik tentunya. Oke teman-teman, jadi MPMX ini cocok buat dipegang paling tidak setahun ya. Nah, coba kita lihat aspek manajemennya. Jajaran komisaris MPMX ini adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman. Kalau teman-teman perhatikan, di situ ada komisaris utamanya yaitu Bapak Edwin Suryajaya. Beliau ini adalah orang yang sudah sangat berpengalaman puluhan tahun, dan pada saat ini juga menjadi komut juga di 4 perusahaan sekaligus. Misalnya di Adaro juga iya, ya, di Merdeka Chopper juga iya. Jadi beliau mengurus perusahaan setahu kami ya dalam pengalaman cukup baik. Kemudian jajaran direksi MPMX juga adalah orang yang sudah lama sekali juga pengalamannya, seperti dirutnya kan Bapak Suwito Mawarwati ya, sebagai dirut. Ini adalah orang yang sudah sejak dari tahun 1997 bergabung di MPM Group ini, dan beliau juga pernah menjadi kepala bagian penjualan ya kalau kami perhatikan di Astra International Tbk. Jadi tentu beliau ini memiliki kepiawaian ya untuk bisa mengupayakan bagaimana mencetak penjualan yang lebih maksimum untuk MPMX ini teman-teman. Berikutnya, perusahaan juga kami lihat menerapkan GCG dengan baik. Jadi secara rutin perseroan melakukan pengawasan pengembangan, perbaikan dan evaluasi terhadap seluruh sistem, kebijakan dan prosedur kerja, sehingga tercipta sebuah sistem kerja yang terintegrasi, terencana dan terkendali. Nah, kemudian insider trading pada komposisi pemegang saham yang terupdate itu kami melihat bahwa Morning Light Investment sudah melepas seluruh kepemilikan sahamnya di MPMX pada tanggal 9 Februari 2021. Tapi kami melihat tanggal 26-nya Saratoga Investama Sedaya atau SRTG ini justru menambah kepemilikannya sebesar 275.100.000 lembar di harga sekitar 530 kalau kami lihat harga di rentang tanggal 26 Februari ini. Nah, kalau kita hitung ya berarti Saratoga ini sudah masuk lagi di sini menambah sekitar 145,8 miliar ya. Nah, ini sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, kita kan bisa langsung berpikir ya, kenapa SRTG menambah jumlah sahamnya sedemikian besar? Nah, pasti ada sesuatu yang positif dong yang dilihat pihak SRTG di MPMX ini teman-teman. Seperti itu ya. Nah, selain itu coba kita perhatikan beberapa hal penting ya. Yang pertama, ini juga ada dari pihak direksi yang bernama Bapak Ivan Hindarko. Kemarin itu pada tanggal 10 Februari 2021 beliau membeli saham 266.300 lembar di harga 525 ya. Nah, nanti teman-teman hitung sendiri ini kita kira-kira berapa ratus juta ini. Nah, jadi pemegang saham pengendalinya menambah saham sedemikian luar biasa besar, direkturnya juga malah beli saham cukup lumayan ya. Nah, ini ada apa? Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Kemudian kalau kita lihat ya, apa sih yang mau dilakukan oleh perusahaan ini tahun ini? Nah, teman-teman, ini kalau kita cuplik dari laporan keuangan ya Q3 2020 kemarin,
Ini kan penjualan netonya sekitar 7,5 triliun ini adalah penjualan motor dan mobil, ya. Dan suku cadangnya minyak pelumas itu cuma 120 miliar. Kemudian sewa kendaraan hanya 607,7 miliar, lainnya 192 miliar. Jadi kalau kita perhatikan struktur pendapatannya di atas ini pendapatan maksud kami, pendapatan lewat sewa kendaraan itu 7,2% saja dari total pendapatan semuanya ini. 607 miliar ya, dari 8,4 triliun. Nah, ternyata kan sekarang teman-teman karena perusahaan-perusahaan karena pandemi ini sementara berusaha untuk menekan yang namanya pengeluaran, perampingan pengeluaran, sehingga rata-rata perusahaan-perusahaan sekarang dalam hal aset atau alat transportasi itu sudah mengurangi yang namanya pembelian mobil-mobil baru. Mereka rata-rata sewa ya, supaya bisa menjaga cash flow perusahaannya masing-masing. Jadi bisnis sewa kendaraan sekarang justru naik ya teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan di harian kontan ya teman-teman, ini yang kami kotakin. Untuk menopang kelangsungan bisnis di tahun ini, pihak manajemen MPMX ini sudah menyiapkan capex seperti yang kami bilang tadi, 600 miliar sampai 700 miliar. Nah, dari capex ini akan dipakai sebagian untuk pembelian unit kendaraan baru yang akan menopang bisnis rental MPM Rent milik perusahaan. Itu tadi yang kami katakan. Jadi, selain nanti kalau misalnya terjadi pemulihan ekonomi nasional, ya, kemudian daya beli masyarakat juga bertumbuh, maka penjualan motor dan mobil akan bertumbuh. Di sisi lain, perusahaan ini sedang menyiapkan atau sedang menggenjot yang namanya pendapatan dari segi penyewaan kendaraan baru atau kendaraan-kendaraan yang lain ke pihak-pihak korporasi ya teman-teman. Jadi kita lihat saja ya, ini dengan seperti ini kondisinya, perkiraan kami sampai akhir tahun ini akan melejit ya revenue-nya. Nah, ini juga dari kontan, coba kita perhatikan yang di kotak merah ini, General Manager Corporate Communication dan Sustainability MPMX, Natalia Lusnita mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 10-15%. Jadi kalau diestimasi penjualan, berarti mereka ini menginginkan penjualan tahun ini bisa tembus 12,3 sampai 12,9, ya sekitar 13 triliun lah, sekitar segitu ya teman-teman. Jadi coba teman-teman perhatikan ke angka puncak harga MPMX tadi itu kan sekitar 16 triliunan ya pada waktu itu omsetnya atau penjualannya. Nah, jadi kalau tahun ini tembus 13 triliun ya ketika 2019 itu bisa 1.400-an. Makanya tadi kami katakan ya kalau bisa betul ini 13 triliun misalnya omsetnya di akhir tahun ini, kalau angka 1.000 ya sahamnya menuju 1.000 itu kami rasa ndak sulit ya. Oke, teman-teman, sedemikian jauh penjelasan kami tentang emiten MPMX ini. Harapan kami bisa berguna untuk memberikan insight bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Jangan lupa sekali lagi, mohon di-subscribe, like, and share. Sampai jumpa pada video selanjutnya, teman-teman. Salam sukses untuk Anda sekalian.